Prancis adalah negara yang dikenal sebagai negara paling romantis dan elegan, juga merupakan negara yang menghasilkan banyak pemain sepak bola hebat. Sebut saja Zinedine Zidane, pemain yang sangat cocok untuk merepresentasikan negara Prancis berkat permainannya yang elegan. Selain Zidane, ada Michel Platini, Patrick Vieira, Lilian Thuram, dan di masa sekarang mereka punya Kylian Mbappe. Namun siapa sangka negara yang dikenal sangat elegan ini pernah memiliki satu pemain yang kontroversial namun juga karismatik. Berkat keganasannya di lapangan, dia mendapatkan julukan raja, dan pemain itu bernama Eric The King Cantona. Cantona adalah sosok yang ditakuti di lapangan. Di bawah kepemimpinannya, dia berhasil membawa Manchester United menuju puncak kejayaan. Cantona juga adalah mentor dari generasi emas MU yang legendaris, yaitu Class of 92, di mana nama-nama besar seperti Beckham, Giggs, Paul Scholes, dan Gary Neville lahir. Perjalanan Cantona diwarnai dengan kontroversi karena sifatnya yang temperamen. Cantona lahir di Marseille pada tahun 1966. Sebagai orang Marseille, dia adalah fans berat Olympique de Marseille, di mana dia dan ayahnya selalu duduk di kursi paling depan saat Marseille bertanding. Namun meskipun Cantona adalah fans berat Marseille, dia gagal untuk masuk ke akademi sepak bola Marseille dan malah bergabung dengan klub Los Cayos sebagai kiper di sana. Namun karena kesal timnya selalu kalah dan menjadi lumbung gol bagi lawan, Cantona meminta kepada pelatihnya untuk berganti posisi menjadi striker, dan siapa sangka Cantona langsung membawa klub kecil itu menjadi juara di sebuah turnamen, dan bahkan dia mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik. Berkat penampilannya, Cantona ditawari untuk menjalani trial di Auxerre di bawah asuhan pelatih legendaris Guy Roux. Setelah melewati 2 tahun menjalani karir di tim junior, Cantona akhirnya dipromosikan ke tim utama. Namun di sini sifat berandalannya mulai muncul. Sifat ini membuat pelatih dan rekan-rekan setimnya tak habis pikir dengan kelakuan Cantona. Di tahun 1987, Cantona memukul Bruno Martini yang membuatnya mendapatkan hukuman disiplin, dan setelah selesai menjalani hukuman, dia kembali berulah dengan melancarkan tackle horor kepada pemain Nantes Michael De Zakarian. Karena sifatnya ini, manajemen Auxerre memutuskan untuk melepas Cantona ke Olympique de Marseille. Cantona akhirnya bisa membela tim kesayangannya sejak kecil. Namun lagi-lagi Cantona berulah dengan menghina pelatih Prancis Henry Michel dengan mengatakan kalau dia seperti sekantong kotoran. Hal itu membuat Henry Michel murka dan Cantona mendapatkan sanksi dilarang untuk membela timnas Prancis. Hingga di tahun 1989, hukumannya dicabut oleh Michel Platini yang saat itu menjadi pelatih timnas menggantikan Henry Michel. Namun lagi-lagi Cantona berulah. Pada saat laga amal melawan Torpedo Moskow, Cantona diganti. Karena tak terima, dia melempar pelatih Marseille Richard Gilly dengan jersey, lalu melempar wasit dengan baju gantinya. Karena sudah geram dengan sikap Cantona yang tidak berubah, Marseille memutuskan untuk membuangnya ke Montpellier. Di sana dia tidak bertahan lama karena pada suatu insiden saat itu Montpellier mengalami kekalahan dari Lille. Merasa tidak puas, Cantona melemparkan setimnya Jean-Claude dengan sepatu. Montpellier juga tidak kuat dengan tingkah Cantona yang kemudian dia dilepas ke Nimes pada tahun 1991. Disinilah titik terendah dari Eric Cantona. Dia hampir memutuskan untuk pensiun dini setelah kasus saat dirinya menyebut komisi disiplin idiot yang membuatnya mendapatkan larangan bermain selama 2 bulan. Namun saat itu Michel Platini berhasil merubah keputusan tersebut karena ternyata Platini adalah penggemar berat dari Cantona. Platini dan Gerard Houllier kemudian menyarankan Cantona untuk pergi ke Inggris dan memulai karir barunya di sana. Di tahun 1991, Cantona pun memulai perjalanannya di Inggris dengan berseragam Leeds United, dan benar saja dia langsung membawa Leeds menjuarai Premier League. Berkat penampilannya yang memukau, Sir Alex Ferguson kemudian meminta Cantona untuk diboyong ke Manchester United yang saat itu menjadi runner-up di bawah Leeds. Setelah negosiasi dilakukan, Cantona akhirnya resmi berseragam setan merah. Di musim debutnya, Cantona langsung membawa The Red Devils menjadi juara. Selama rentang waktu dari tahun 92 sampai 97, Cantona berhasil memberikan 4 gelar Premier League kepada Manchester United. Saat itu, MU harusnya bisa mencetak sejarah dengan menjadi juara Premier League 5 kali berturut-turut. Namun di tahun 1995 ada satu kejadian yang sangat ikonik yang tidak mungkin dilupakan oleh penggemar sepak bola.
Kejadian ini terjadi di tahun 1995 saat MU berhadapan dengan Crystal Palace. Dalam pertandingan ini, Cantona dibuat frustasi oleh Richard Shaw yang selalu menjaganya dengan ketat hingga sampai di menit 56. Saat itu Cantona sudah tidak bisa menahan emosinya dan menendang Shaw yang membuatnya mendapatkan kartu merah. Dan kejadian yang tidak terduga pun terjadi. Saat akan pergi ke ruang ganti, Cantona tiba-tiba berlari ke arah penonton dan melakukan tendangan kungfu ke arah penggemar Crystal Palace, Matthew Simmons. Kejadian itu membuat situasi di lapangan menjadi panas. Cantona pun langsung diamankan agar tidak semakin membabi buta dengan menyerang penggemar Crystal Palace. Berkat kejadian itu, Cantona dijatuhi hukuman dilarang bermain sampai akhir Desember oleh Football Association yang membuat MU gagal menjadi juara dan Blackburn Rovers yang saat itu diperkuat oleh Alan Shearer lah yang menjadi juara. Cantona kembali ke lapangan pada tanggal 1 Oktober 1995 dan langsung menghadapi musuh bebuyutan MU yaitu Liverpool. Saat Cantona kembali bermain, dia langsung disambut dengan megah oleh para penggemar Manchester United. Di balik sifatnya yang temperamen, Cantona adalah pemain yang memiliki karisma tinggi. Berkat kepemimpinannya di lapangan, para penggemar menjulukinya King Cantona. Seberapapun buruknya sikap Cantona, dia adalah pemain yang sangat dicintai oleh para penggemar. Pengaruhnya yang sangat besar bagi tim membuatnya menjadi salah satu pemain terhebat dan paling ikonik yang pernah dimiliki oleh Manchester United. Karena itulah, Cantona adalah satu-satunya pemain yang layak mendapatkan julukan King. Julukan yang sangat tepat untuk menggambarkan dominasi dan pengaruh Cantona di lapangan, serta kepribadiannya yang karismatik dan kontroversial. Julukan ini adalah tanda penghormatan atas kontribusi dan keberhasilan besar yang dicapai Cantona selama karirnya di Manchester United. Sebagai pemain terbaik yang pernah bermain untuk Manchester United, julukan King Cantona mencerminkan status legendarisnya dalam hati para penggemar klub. Di tahun 1997, secara mengejutkan Cantona memutuskan untuk pensiun dini. Hal ini merupakan keputusan yang mendadak yang membuat para penggemar bertanya-tanya. Alasan yang disampaikan oleh Cantona yaitu karena dirinya sudah tidak bergairah dalam sepak bola dan akan meneruskan karirnya sebagai seorang aktor. Para penggemar pun menghormati keputusan yang diambil oleh Cantona. Meskipun dalam hati mereka masih ingin melihat idola mereka bermain di lapangan. Dengan kepergiannya ini, tentunya para penggemar telah kehilangan sosok idola dan Manchester United telah kehilangan rajanya.